Keris coro, keris berukuran besar yang konon memiliki tuah atau yoni lebih kuat dari keris normal pada umumnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang memiliki ukuran luar biasa besar ya, atau di atas ukuran keris-keris normal ya. Kalau di Jawa, keris yang berukuran besar ini disebut sebagai keris corok ya. Nah, kira-kira apa keistimewaannya dan ada cerita apa di baliknya, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat langsung ya. Nah, ini adalah salah satu jenis keris yang memiliki ukuran di atas ukuran keris-keris normal ya. Sebagai informasi, untuk keris normal sendiri ukurannya biasanya di bawah 40 cm ya, antara 30 sampai 40 lah. Dan untuk menyebut keris-keris yang ukurannya di atas 40 cm itu kalau di Jawa disebut corok ya, atau keris besar ya. Sebenarnya ukuran keris ada 4 ya, ada corok, keris normal, ada patrem, ada jimatan. Nah, kali ini kita akan membahas yang ukuran corok. Kebetulan kalau keris ini sendiri ukurannya sekitar 47 cm ya, jadi cukup besar sekali ya. Jadi kalau di samping saya ini sudah saya ukur dengan penggaris itu 47 cm ya. Nah, sebenarnya banyak yang bertanya ya, kenapa sih kok ada keris corok? Apakah dulu yang pesan keris corok itu adalah orang yang tubuhnya besar-besar? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas ya. Jadi memang untuk literatur tentang kayak yang pesan keris corok itu siapa, memang tidak ada secara detail ya di beberapa literatur ya. Mungkin teman-teman bisa mendapatkannya kalau teman-teman sering ngumpul di komunitas-komunitas keris ya. Ini biasanya dari istilah tutur kata ya, yang dikatakan istilah para senior-senior. Salah satunya alasannya itu tadi ya. Jadi memang kadang-kadang orang pesan keris itu disesuaikan dengan ukuran tubuhnya ya. Jadi selain wuku dan wetonnya ya. Kenapa begitu? Karena untuk orang-orang yang bertubuh besar memang akan terlihat agak wagu ya kalau pesan keris kecil, makanya biasa disesuaikan. Kalau yang pendapat yang kedua, dan ini yang memang banyak beredar di dunia perkerisan, untuk keris corok sendiri ini konon memang dibuat khusus ya. Katanya sih untuk orang yang istilahnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi ya. Jadi itu untuk menambah wibawa, dan konon untuk esoteris atau tuahnya pun banyak yang beranggapan bahwa keris corok itu lebih kuat ya. Tapi apakah itu benar apa enggak memang harus dibuktikan ya, dan harus ditayuh sendiri. Tapi paling tidak memang kalau untuk jumlahnya sendiri, untuk keris corok yang berukuran besar seperti ini memang cukup jarang ya. Jauh lebih jarang dibandingkan keris-keris ukuran normal, sama dengan patrem juga ya. Jadi jumlahnya nggak sebanyak keris normal. Kalau di patrem sudah pernah saya bahas ya. Jadi ada yang bilang itu untuk anak kecil, untuk perempuan, untuk tilik sandi. Jadi ada banyak pendapat. Kalau untuk yang keris corok, jadi selain konon yang ada yang pesan karena memang ukuran tubuhnya cukup besar, makanya pesan keris agak besar. Ada juga yang bilang yang pesan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dan ada yang juga bilang untuk menunjukkan bahwa keris tersebut istilahnya tuahnya atau istilahnya yoninya atau dayanya itu biar terlihat lebih kuat, lebih berwibawa ya dari keris-keris yang ukuran normal. Jadi memang ada banyak pendapat, tapi yang jelas sekali lagi dari segi jumlah memang teman-teman akan lebih sulit menemukan ya keris-keris yang berukuran besar seperti ini, apalagi yang sepuh seperti ini ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi keris ini seperti apa, penampakan bilahnya, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah kerisnya ya. Jadi ini adalah salah satu dapur keris yang cukup sederhana ya. Kalau teman-teman lihat itu ricikannya cuma pejetan sama tikel alis ya. Jadi ini dapurnya masuk tilam upih ya. Dan untuk pamornya sendiri itu terlihat memang jadi garis-garis, tapi ada yang nyabang, ada yang putus gitu ya. Jadi orang nyebutnya banyu mili ya, jampilan singkir banyu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk materinya sendiri mungkin teman-teman yang sudah di bidang perkerisan mungkin cukup hafal ya. Jadi ini memang mirip materi keris-keris Madura sepuh ya. Dan ini yang jelas seera Mojopahit atau Mojopahit awal ya. Jadi yang jelas belum masuk era Mataram Islam.
Jadi ini sudah cukup sepuh ya. Beberapa teman malah ada yang nanggu kayak materi keris Singosari ya. Nggak salah juga sih, karena ini memang cukup sepuh juga ya. Kemungkinan Majapahit awal ya. Nah ini adalah bagian sorsorannya ya. Jadi itu terlihat jelas dari ricikannya, yaitu pejetan sama tikel alis saja dan tidak ada ricikan lain. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Uger lugu dento mrih pralep dengkalbu yen kabul kabuka ing derajat kajating urip kaya kang wus winayeng sekar Srinoto. Asalkan lugas dalam berupaya menyempurnakan hati, kalau tercapai akan terbuka pada derajat tujuan hidup, seperti yang sudah disampaikan dalam Tembang Sinom.